Yang terhormat Bapak Ketua DPC Pepabri dari Banyumas, dari Banjarnegara, Purbalingga, dan Cilacap yang masih setia mendampingi kami di siang hari ini. Para ketua cabang, terkhusus cabang Banyumas, matur suwun Ibu Bagio yang sudah menyiapkan semuanya. Terima kasih dan saya apresiasi atas jerih payahnya sehingga bisa terwujud hari ini, walaupun ada kendala sana sini, tapi alhamdulillah kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Ibu Ketua Perip cabang Banjarnegara, Purbalingga, dan Cilacap juga yang hadir beserta para pengurus, para ancap beserta anggotanya yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur siang hari ini kita bisa sama-sama sharing ya. Sehingga kali ini saya bukan mencari kesalahan boten, tetapi saya berusaha hadir di sini adalah mari meluruskan dan memecahkan permasalahan yang mungkin selama ini masih menjadi unek-unek ibu-ibu yang belum terurai. Monggo kita secara terbuka kita selesaikan dan kita cari jalan keluarnya yang terbaik. Yang pertama, rencana ini sudah berjalan beberapa bulan yang lalu karena ini menjadi program kerja dari Perip PD Jawa Tengah. Jadi kami sudah berkeliling dan ini ke wilayah Banyumas. Bulan depan kami ke wilayah Solo Raya. Terakhir kami tutup kembali di Semarang lagi. Jadi masih ada 2 agenda kami dalam tahun ini untuk menyelesaikan program kerja. Walaupun jujur Bapak, kami dapat dana hibah, tapi dana hibah itu kalau bahasa Jawa nyon sewu udah dicake, itu tidak mencukupi sama sekali. Jadi kami berangkat ke sini dengan dana hibah itu nyon sewu tomboknya sama saja dengan dana hibah. Ya, itu jadi ya, tapi kami ikhlas. Dan kami senang, ibu-ibu saya lihat wajahnya juga penuh semangat, sehingga saya merasa tersanjung bahwa ibu-ibu dari jauh-jauh berkenan untuk rawuh di sini, untuk ketemu saya beserta para pengurus yang bisa saya hadirkan kali ini. Mohon maaf saya tidak membawa pengurus secara lengkap karena medan perjalanannya tidak mudah untuk ditempuh dengan bus. Kalau saya berangkat dengan pengurus lengkap seperti kemarin ke Blora, kami harus pakai bus. Tetapi karena itu perjalanannya lurus-lurus saja, ya kami masih oke lah saya bawa pengurus. Tetapi kalau sekarang ini karena berangkat tadi nyun sewu, ibu-ibu ada yang jam 4 lebih 5 menit udah sampai di rumah saya. Ada yang setengah 5, terakhir jam 5 kurang 10 datang di rumah saya, dan jam 05.00 semua sudah berangkat dari perumahan saya menuju ke sini. Itulah para pengurus daerah tetap berjuang untuk memberikan karya yang terbaik kepada Perip sewilayah Jawa Tengah sesuai dengan moto kita yang ada di dalam ini Ibu nih, Satya Wira Bakti. Ini Purnawira Satya Bakti, ini adalah yang dari lindungan dari Pepabri, sehingga kami harapkan bahwa Bapak Pembina berkenan untuk mengayomi dan menyelesaikan permasalahan yang ada di Perip cabang masing-masing secara arif dan bijaksana. Karena nyun sewu, yang akan kami sampaikan adalah masalah pendataan. Kebetulan kami juga harus laporan tahunan. Tahun ini, akhir bulan ini kami sudah minta dari seluruh cabang untuk mengirimkan laporan-laporan tahunan kepada kami. Yang kami soroti yang pertama adalah tentang data.
data itu terdiri dari istri purnawirawan, warakawuri, janda purnawirawan, dan anggota luar biasa. Anggota luar biasa ini adalah istri PNS. Jadi bukan PNS wanita, bukan, tapi istri PNS. Tetapi kalau PNS wanita itu suaminya juga PNS, otomatis dia menjadi anggota luar biasa. Kalau dia hanya PNS, suaminya bukan dari PNS, bukan anggota luar biasa. Kalau dia PNS, suaminya purnawirawan TNI atau Polri, berarti dia masuk istri purnawirawan. Jadi mohon dapatnya dipahami. Ini Nyun Sewu, kami menyinggung juga tentang PEPABRI, karena kadang masih ada kerancuan hal tersebut. Apalagi masalah warakawuri. Masalah warakawuri ini terjadi hampir hampir di seluruh cabang. Hampir di seluruh cabang, karena kami tidak hanya menerima laporan di belakang meja saja, tapi kami seperti sekarang ini kami turun ke bawah sehingga kami tahu permasalahan yang ada, dan kami membuat grup para ketua secabang wilayah PD Jateng sehingga ada permasalahan bisa kami terima, berusaha kami pecahkan bersama, dan kami menerima data. Tidak hanya data yang kami terima langsung kami tangkap, tidak, tapi saya melihat file tahun kemarin. Jadi kalau file tahun kemarin sudah kami terima, kemudian sekarang para ketua cabang mengirim kepada kami, datanya kok bedanya jauh sekali dan tidak masuk akal, pasti akan ada saya kolomi, ketua bidang organisasi, coba cross check kembali, karena ini akan membuat data yang tidak benar ke pusat, dan nanti pusat pun akan kembali tanya kepada diri kami. Jadi seperti Ancap itu anggotanya adalah minimal 25 orang untuk PERIP, minimal itu 25 orang. Jadi itu bukan maksimal, tetapi minimal 25 orang, sehingga lebih dari 25 orang, monggo, alhamdulillah kami juga senang. Itu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari PERIP tentang keanggotaan. Kemudian warakawuri kalau di kita tadi sudah saya singgung pada saat kami memberikan sambutan, itu beda. Jadi warakawuri dengan janda purnawirawan itu berbeda. Kalau di PEPABRI itu akumulasi. Jadi ada janda purnawirawan dan warakawuri itu datanya menjadi satu, tetapi kalau di PERIP itu terpisah. Dan untuk warakawuri ini Bapak yang Nyun Sewu, yang memang sangat kami menjadi sorotan tajam bagi kami adalah banyak yang laporan kepada kami, dan kami juga turun ke bawah, bahwa warakawuri yang ada di PEPABRI tidak diizinkan, bahkan bukan oleh Bapak Ketua DPC-nya, tetapi Ketua Ancap PEPABRI tidak mengizinkan masuk ke PERIP. Nyun Sewu, ini mohon kepada bapak-bapak untuk dapatnya diluruskan, ya. Karena di anggaran rumah tangga PERIP itu bunyinya adalah bahwa tentang anggota PERIP itu isinya adalah istri purnawirawan, warakawuri, janda purnawirawan, dan anggota luar biasa. Dan anggota tersebut, warakawuri boleh masuk di PEPABRI, boleh juga masuk ke PERIP, bahkan dua-duanya. Jadi bisa di PERIP dan bisa di PEPABRI. Contohnya yaitu Ibu Martin Sinewe. Ibu Martin Sinewe itu masuk di PERIP, juga pengurus di DPD PEPABRI, bahkan menjadi kepala biro warakawuri. Tentang warakawuri tadi, jadi mohon dapatnya ibu-ibu, para ketua cabang, para ketua
anak cabang PRIP untuk diperhatikan. Apabila ada warakawuri, dia menjadi anggota PEPABRI, boleh masuk di PRIP, boleh masuk di PRIP. Dan mohon bapak-bapak yang dari DPC PEPABRI pun mohon dapatnya mengizinkan anggota tersebut ikut di PRIP. Memang kami pahami untuk di PEPABRI baik DPD maupun DPC, kalau ada kegiatan itu memang mayoritas yang banyak menyiapkan segala macam memang warakawuri. Di PD PEPABRI pun juga seperti itu. Jadi warakawuri, Bu Martin menggerakkan para warakawuri untuk kegiatan. Kalau bapak-bapak rawuh di DPD PEPABRI Jateng, bapak-bapak bisa melihat yang kanan kiri, ke sana ke sini, urusan konsumsi, urusan dekorasi, pernik-pernik dan sebagainya, memang itu warakawuri. Tetapi warakawuri tersebut juga masuk di PRIP. Ini kami juga mumpung ketemu dengan bapak-bapak, kami mohon dapatnya anggota purnawirawan yang ada di PEPABRI, mohon dapatnya dihimbau para istrinya menjadi contoh, menjadi teladan untuk mau masuk bergabung di PRIP. Kalau bapaknya sudah mau masuk di PEPABRI, kenapa ibunya tidak mau masuk di PRIP? Ini bisa dilihat di pengurus daerah, istri ketua DPD PEPABRI, Ibu Eli Nur Rahmat. Kemudian istri para wakil ketua DPD, ada Ibu Lukas, ada Ibu Sugeng, itu masuk. Istri Laksamana Kotot masuk juga di PEPABRI. Dari pengurus DPD PEPABRI, istrinya pun juga pada masuk, ada Ibu Kusmanto dan sebagainya, itu masuk di PRIP. Kalau di tingkat daerah antara PRIP dan PEPABRI bisa sejalan, bisa harmoni, sehingga saat pertemuan sekarang ini banyak, Pak. Kalau kami senantiasa setiap bulan mengadakan pertemuan PRIP, setiap pertemuan itu hampir 100 yang hadir. Itu wujud daripada semangatnya ibu-ibu sekarang ini mau bergabung di PRIP karena tahu ternyata apa manfaatnya masuk di dalam organisasi PRIP ini. Dan kami setiap bulan, setiap pertemuan, kami isi seperti ini, Pak. Tidak pakai dana hibah. Karena kalau dana hibah tidak boleh hanya untuk PRIP saja, itu tidak boleh. Jadi kami tidak pakai dana hibah. Kami mandiri. Kami mendatangkan pakar-pakar, setiap bulan harus ada isian. Saya bilang kepada para ketua bidang, karena kami gilir setiap bulan sebagai yang bertanggung jawab, mau diisi apa? Nanti saya yang menyiapkan, seperti itu. Dan alhamdulillah itu diterima dengan baik dan diapresiasi dari yang senior sampai dengan yang baru purna. Itu seperti angkatan dari Pak Nur Rahmat CS 88, itu sekarang banyak sekali yang masuk di PRIP PD Jawa Tengah. Jadi mohon dapatnya digaungkan, Nyun Sewu digaungkan. Kami ini tidak merintah Nyun Sewu Bapak, kami menghimbau, mohon Bapak berkenan untuk menggaungkan kepada bapak-bapak di PEPABRI untuk istrinya berkenan untuk bergabung di PRIP. Kemudian di Warakawuri ini Nyun Sewu, ini untuk ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu yang warakawuri dan janda purnawirawan, tolong angkat tangan. Banyakkah? Selebihnya purnawirawan, istri purnawirawan. Ini yang suaminya sudah meninggal itu, coba yang suaminya sudah meninggal. Yang suaminya sudah meninggal aja. Banyak ya. Terima kasih, terima kasih. Nah, ini yang ini termasuk janda purnawirawan ataupun warakawuri, dan di PEPABRI disebutnya adalah warakawuri. Nyun Sewu, tolong ibu-ibu dengarkan ya.
Yang bicara Nyun Sewu salah satu ya, biar yang capek Gunarso aja. Nanti ada sesi tanya jawab. Ini banyak kami temukan yang warakawuri itu banyak, mudah-mudahan yang di sini tidak ada dan saya yakin tidak ada. Banyak yang menikah sirih. Ya, banyak yang menikah sirih. Jadi PERIP ini adalah organisasi yang sangat terhormat. Kenapa? Karena PERIP ini adalah wadah dari suami kita dulu mengabdi di TNI Polri. Di TNI Polri itu kan tidak mengenal adanya nikah siri, Pak. Sama saja setelah purnawirawan, ibu nyemplung di PERIP, tidak ada. Coba ibu buka di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tidak ada yang di situ anggota yang nikah siri menjadi anggota PERIP. Itu tidak ada. Jadi mohon pada para ketua cabang, ketua ancap. Nah ini kalau sudah tentang nikah siri itu langsung rame, Pak. Nah, kayak tawon, kayak gitu ya. Nah, tapi saya berharap tidak ada lah di wilayah Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga dan Cilacap, tidak ada. Andaikan itu ada, ya 1-2 dan mohon dapatnya diingatkan. Karena ibu-ibu saya ketuk hatinya, tidak ada yang menguntungkan bagi perempuan itu nikah siri. Iya apa tidak? Yang ada rugi, yang ada rugi. Karena bapak-bapak sudah mengatakan talak, selesai, wassalam, sudah. Ibu-ibu nggak dapat apa-apa kan? Belum secara sosial kemasyarakatan malu. Di samping itu, yang lebih fatal, ibu-ibu di asabri tercoret. Ini saya bukan bohong, Bu. Ini betul. Saya sudah konsultasi dengan kepala asabri. Jadi kalau ketahuan nikah siri, ibu tidak melapor, tapi ada anggota atau temennya yang tahu NRP suami ibu, dilaporkan ke asabri, asabri buka link, langsung saat itu klik, selesai, ibu dipanggil, diinterogasi mulai kapan dan mengembalikan uang pensiun warakawuri. Hati-hati, Ibu. Iya kalau suami sirihnya mau tanggung jawab, kalau tidak, atau bahkan kalau ditinggal, ibu sudah bukan jadi warakawuri, tidak menerima pensiun, dan ibu bukan anggota PERIP, bukan anggota PPABRI, sudah coret semua. Malunya kayak apa? Belum dari Nyun Sewu segi agama. Saya bukan orang yang hebat tentang pendalaman agama. Saya yakin ibu-ibu yang di sini, bapak-bapak tentang agama lebih menguasai. Saya tanya kepada ibu-ibu, kalau ibu sudah nikah siri, ibu dinafkahi atau tidak? Nah, dinafkahi lahir maupun batin kan? Sehingga ibu sudah tidak berhak makan uang pensiun yang dari kekasih ibu yang sudah meninggal. Iya atau tidak? Ya. Saya tanya, hukumnya gimana? Dari segi agama, Nyun Sewu, saya menganut Islam, hukumnya gimana? Nah, ibu bisa menjawab sendiri, karena ibu membohongi diri sendiri, ya? Dan yang tahu Allah Maha tahu bahwa itu bukan hak ibu, tetapi ibu ambil setiap bulan, bahkan ada yang sekian tahun. Dengan tenang ibu mengambil tanpa rasa malu, padahal ibu sudah punya suami. Ibu jangan mau dibodohi, Ibu. Dibodohi kaum lelaki. Nyun Sewu, bapak-bapak. Kalau yang di sini saya yakin hebat-hebat, tidak melakukan hal itu. Jangan mudah dibohongi.
Kalau dia suami yang baik, tolong dengerin ya Bu, ini seru memang kalau sudah tentang masalah nikah siri ini. Kalau dia seorang suami yang baik, imam yang baik di dalam keluarganya, pasti dia tidak akan mengizinkan istrinya menerima pensiun warakawuri. Iya atau tidak? Iya apa? Iya. Kalau imam yang baik, dia tidak akan mau menerimakan itu hadiah dari suami kamu dulu. Sementara kamu sekarang udah menjadi istri saya. Saya yang wajib menafkahi lahir batin kepada kamu. Berarti dia bukan suami yang benar. Jadi tolong hal ini benar-benar ibu dicermati, karena yang akan merugi adalah ibu sendiri. Mungkin setelah saya memberikan arahan kepada ibu, nanti ibu dalam hati berpikir, oh mungkin tak sampaikan kepada teman saya, terus teman saya nanti akan menjawab, ya sudah kalau gitu saya cerai saja. Saya cerai dengan suami saya, biar saya dapat pensiun. Tidak bisa Bu. Kalau sudah nikah siri, ya sudah, dia bukan warakawuri. Walaupun itu akhirnya cerai, nggak ada dikembalikan lagi jadi warakawuri, nggak ada Bu. Terus pensiun dihidupkan lagi juga tidak ada. Ini uang negara Bu, jadi nggak bisa. Memang kami kemarin diskusi dengan Asabri itu ramai sekali tentang hal itu. Ada kejadian juga, seorang warakawuri menikah dengan purnawirawan. Ini menikah resmi Pak, bukan siri. Menikah resmi dengan purnawirawan. Tetapi warakawurinya tidak melapor. Purnawirawan pun tidak melapor. Saya yang tidak habis pikir, ini warakawuri masih menjadi pengurus DPC Pepabri. Ini betul adanya Pak. Dan bisa saya pertanggungjawabkan kata-kata saya. Itu yang terjadi di Jawa Tengah Pak. Apa saya nggak prihatin menjadi ketua daerah? Saya tidak tahu apakah Bapak Ketua DPC Pepabri ini tidak perso. Kalau tidak perso ya tidak mungkin wong ini menikah dengan purnawirawan dan nikah resmi. Sementara dia di Pepabri statusnya masih warakawuri, menjadi diangkat belum lama ini, diangkat menjadi pengurus DPC Pepabri. Apa ketua peripnya nggak teriak-teriak kepada saya? Mengingatkan, perip kena marah Pak dari Pepabri. Jadi tanya kepada saya, akhirnya saya menulis di grup. Dengan bahasa saya berusaha sehalus mungkin supaya semua ketua cabang, mungkin ketua cabang kalau yang aktif membaca dan membuka WA grup pasti akan tahu kenapa ibu kok ada menulis yang seperti ini. Saya sampaikan kepada ketua cabang yang bersangkutan, tapi perbaipun dan tidak perlu saya sebutkan dari cabang mana, tolong share kepada ketua DPC Pepabri. Kalau ketua DPC Pepabri tidak terima, silahkan telepon dengan saya, nanti akan kami jelaskan sesuai dengan ADART yang ada. Kami siap, karena saya berusaha meluruskan. Saya pun mengoreksi diri, warakawurinya juga jelas salah. Salah apa tidak Bu? Karena sudah menikah dengan purnawirawan. Dulu dia istri bintara, menikah dengan pamen. Jadi merasa, wah keren nih, sekarang suami saya purnawirawan pamen. Lah kalau merasa keren, kok masih sebutannya warakawuri? Jadi salah apa tidak? Salah. Kenapa dia masih bangga menjadi warakawuri dengan suami almarhum yang dulu, tapi mau dinikahi resmi dengan purnawirawan pamen? Ini terjadi belum lama terjadi.
Yang bersangkutan belum lama dilantik menjadi pengurus DPC Pepabri. Ya, saya prihatin tentang hal itu. Tapi saya juga sebagai ketua Perip PD Jateng, saya salah. Pembinaan saya kurang baik kepada anggota saya, sehingga anggota saya melanggar hal-hal tersebut. Tapi kalau tentang nikah siri ini ada yang berlangsung sangat lama, banyak sebelum saya dilantik menjadi ketua Perip PD Jateng. Ada yang fatal ketahuan, Bu. Ini saya ceritakan, dan ini juga benar. Yang bersangkutan harus mengembalikan kepada Asabri sebesar 70 juta. Coba, ini benar terjadi. Ibu kalau nggak percaya boleh tanya kepada ketua Asabri. Ya, akhirnya yang bersangkutan merasa tidak ada. Suaminya bagaimana? Akhirnya dinego, kemudian diberi kemurahan hati dari Asabri. Ya oke lah, akhirnya separuh membayar. Habis separuh kan juga berhenti, bayar 35 juta dan sudah tidak punya pensiun warakawuri dan sudah harus keluar dari Perip. Jadi tidak sesederhana itu ya Ibu. Untuk seorang seperti diri saya, Bu, saya tidak mencontoh ke yang lain-lain. Ini saya berbicara juga mengingatkan kepada Endang Sunarso ini, supaya Endang Sunarso ini tidak melakukan nikah siri. Saya suka bilang kepada para pengurus saya, ingatkan saya, ibu-ibu akan malu kalau punya ketua daerah yang aneh-aneh, gitu. Ibu-ibu malu nggak? Kalau saya berkelakuan aneh-aneh, pasti ibu-ibu juga malu. Masa seorang ketua daerah kok kayak begitu? Misalnya nikah resmi pun, ya saya harus lapor. Dan insya Allah yang ada di hati saya ya hanya almarhum Sunarso saja. Mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa istiqomah. Karena baru berjalan tanggal 21 Oktober kemarin 10 tahun berpulangnya almarhum suami saya. Ya, itu rasanya masih berat, rasanya masih ada di samping saya. Jadi rasanya wah terlalu sekali kalau saya kemudian tebar pesona dan sebagainya. Jadi kasihan anak-anak saya, belum cucu-cucu saya. Saya enggak, ibu-ibu coba gambarkan, ya, ibu-ibu gambarkan. Ibu semua sudah mayoritas eyang, iya kan? Kemudian ibu nikah siri. Saya tanya kepada ibu, cucunya akan tanya enggak? Ya, toh? Yangti, Oma, ya. Siapa yang ada di kamar Yangti? Nah, ibu mau jawab apa? Apalagi putranya yang sekolah di sekolah misalnya basic agamanya kuat, kan itu bukan muhrimnya, kok bobok sama Yangti, ibu mau jawab apa? Ya. Aneh tapi nyata ya. Ini memang sangat-sangat memprihatinkan. Saya kunjungan, sebelum saya ke wilayah Blora, ada saya juga kunjungan ke wilayah juga di cabang-cabang, itu juga demikian. Dia purnawirawan, kolonel purnawirawan Angkatan Laut. Ini warakawuri, dulu suaminya anggota, juga begitu, melaksanakan nikah siri. Kebetulan di daerah tinggalnya itu tidak diizinkan yang menikah siri, harus menyerahkan surat menikah resmi. Akhirnya diusir dari situ. Apa nggak malu, Pak? Saya juga malu ketua Perip, karena orang mereka taunya itu ibu Perip.
menikah sama purnawirawan, seorang kolonel. Saya juga nggak ngerti pemikiran seorang kolonel kok seperti ini. Dan ini masih muda, bukan yang senior sekali juga tidak, termasuk junior suami saya lah. Itunya. Maksudnya di era yang sekarang semua sudah maju, kita sudah bisa diskusi secara terbuka, tidak seperti dulu, kok masih melakukan hal seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi kaca, ya, menjadi kaca, baik untuk saya, para pengurus daerah maupun ibu-ibu sekalian. Karena kita, apalagi sebagai seorang wanita, setiap kita mau keluar kamar, saya tanya kepada ibu-ibu, ibu-ibu ngaca dulu apa tidak? Minimal sisiran ibu untuk rapi. Saya tanya, tujuan sisiran itu apa? Biar rapi. Oke. Ada lagi? Apa lagi ibu? Biar kelihatan dandan, biar cantik. Oke, itu betul semua. Ada lagi enggak? Ya? Memberikan contoh untuk anak cucu supaya kelihatan rapi. Oke. Yang lain lagi? Biar nggak kelihatan usianya, yang betul gitu, supaya kelihatan rapi. Oke. Ada lagi? Oh, lebih mengasihi diri sendiri. Oke, good. Yang lain lagi? Oh, supaya nggak adul-adul gitu ya. Jawaban ini semuanya benar, ya, semuanya benar. Ibu-ibu hebat-hebat, tepuk tangan dong untuk ibu-ibu. Tapi yang paling utama menurut diri pribadi saya adalah kalau ibu keluar, kemudian ibu sudah sisiran rapi, berarti ibu bisa menjaga wibawa diri sendiri. Nggih apa tidak? Kalau ibu sudah tampil rapi, ibu berwibawa, kira-kira yang mau menggoda ibu segen apa tidak? Nggak berani kan? Ya. Itu. Kalau ada yang berani, ya berarti itu yang aneh-aneh. Jadi jangan mau kan seperti itu. Jadi tujuan kita, kalau bahasa Jawa itu ngadi saliro dan ngadi busono. Nah, sehingga ngadi busono itu ya berpakaian yang pantas sesuai dengan usianya. Kalau sudah usia saya terus saya pakai yang tank top dan sebagainya kan itu bukan ngadi busono kan? Atau pakai yang terlalu bling-bling yang seperti itu. Saya bukan artis kan seperti itu. Kasihan almarhum suami saya, kasihan anak-anak saya. Berarti dia tidak bisa menjaga kehormatan siapa? Suami, kehormatan anak, kehormatan ibu diri sendiri. Nah, dengan adanya berkaca itu, ibu keluar sudah dengan penuh kewibawaan yang bukan harus diwibawa-wibawakan, tetapi ibu natural saja, insya Allah nggak akan berani macam-macam. Karena ibu sudah protek kepada dirinya sendiri. Jadi kalau ada yang mau yang aneh-aneh, ya karena perempuan itu adalah pemegang apa ibu? Pemegang kunci nih bu, kunci. Jadi kalau kita sudah mengunci diri, ya sudah nggak bisa masuk. Kita di dalam rumah, ada yang ketok-ketok, dalam posisi dikunci. Kemudian ada bapak-bapak yang mau datang. Kalau ibu nggak membukakan pintu, bapak-bapak itu bisa masuk nggak? Nggak bisa masuk. Jadi kalau terjadi nikah siri dalam tanda kutip yang aneh-aneh, yang salah siapa? Mayoritas perempuan. Karena ibu yang membuka peluang, maka dia berani. Tapi kalau ibu tidak membuka peluang, bapak-bapak tidak akan berani. Tugas saya lebih berat setelah suami saya meninggal.
lebih berat sekarang. Karena tingkah laku saya disorot dari ujung kaki sampai ujung kepala. Apalagi saya sekarang mengemban amanah sebagai Ketua Perek PD Jawa Tengah. Jadi saya bilang kepada pengurus saya sudah disumpah untuk mengemban amanah. Sehingga saya harus hati-hati, baik dalam bersikap maupun bertutur kata, bagaimana cara mengayomi anggota saya, bagaimana saya meluruskan anggota saya. Karena yang saya yakin yang ada di ruangan ini, masing-masing cara pembawaannya berbeda-beda. Ada yang halus, ada yang langsung tap. Saya harus mengakomodir itu semua. Yang halus, kalau saya tap tersinggung. Ya. Kemudian kalau yang biasa tap, saya pakai bahasa halus, bingung ya, nggak paham, nggak paham. Ini maunya ibu ini apa sih? Saya nggak dong kan gitu. Jadi ini keprihatinan kita bersama tentang nikah siri. Mudah-mudahan para ketua cabang nanti pada saat pertemuan kepada anggotanya disosialisasikan tentang dampak buruknya nikah siri, termasuk hak-haknya dari asabri akan dicabut. Ya. Ini saya bukan nakut-nakuti, tapi itu benar adanya, ya, benar adanya. Gitu. Ini kadang cari ini Bu, kalau nikah siri kemudian itu cari sedia payung sebelum hujan. Tahu yang saya maksud? Dia menikah siri dengan purnawirawan. Contohnya Bapak Polan lah. Bapak Polan purnawirawan. Istrinya meninggal. Dia masih ada di situ. Catatannya istrinya meninggal. Kemudian dia nikah siri dengan warakawuri. Ini masing-masing cari amannya. Cari amannya. Sehingga hak-haknya kalau nanti terjadi sesuatu biar tidak hilang. Kalau aku ditalak sama suamiku, kan aku masih punya pensiun. Jadi dia pinter warakawurnya ini jaga-jaga. Nah, yang sang purnawirawan juga tidak mau memasukkan istrinya yang baru ini secara resmi. Nanti kalau suatu ketika aku kawin lagi dengan yang lain, urusannya ribet. Kan demikian. Padahal banyak diuntungkan bapak-bapak loh Pak. Jadi kalau bapak-bapak itu purnawirawan duda, dia menikah lagi secara resmi, masuk ini istrinya, laporkan ke asabri, secara otomatis dia punya hak. Kalau nanti sang purnawirawan meninggal, istrinya punya hak pensiun. Dia meninggal, kebetulan istrinya meninggal lagi, menikah lagi, dapat lagi Pak. Itu ada yang diceritakan kepada saya, 8 kali purnawirawan ini menikah secara resmi. Hebat ya Bu. Bahkan masih dikaruniai keturunan. Jadi punya baby. Punya baby. Itu terjadi. Ini yang cerita kepala asabri sendiri yang cerita, dan beliau yang menandatangani, karena itu haknya. Jadi ya boleh-boleh saja. Nah, kalau warakawuri tidak, sekali menikah siri sudah get out, udah selesai, wassalam, sudah tidak menjadi warakawuri, tidak menjadi anggota perek, tidak menjadi anggota pepabri, selesai saja, sampun. Itu. Pertemuan seperti ini sudah tidak bisa. Mau hadir ya nyun sewu, nanti kalau ada UMKM di luar, mau UMKM berpartisipasi monggo, temennya beli karena belas kasihan, kan sedih ya. Ini kelihatannya sepele tapi mungkin menarik juga karena hal itu memang sangat sensitif. Jadi kalau ada yang temennya menikah siri, saya juga mohon kepada para ketua cabang, para ketua ancap, dan ibu-ibu juga mengingatkannya secara hati-hati supaya tidak jadi berantem. Karena mereka akan mengatakan, saya tanya kepada ibu-ibu yang beragama muslim, menikah siri itu boleh atau tidak? Boleh. Boleh.
itu haknya. Tetapi secara administrasi negara tidak boleh dan tidak diakui. Nah, monggo tinggal pilihan. Kan seperti itu. Saya tidak pernah melarang ibu mau menikah siri, tetapi aturan di Perep tidak ada istilah nikah siri. Tinggal ibu punya pilihan. Kalau siap mau menikah siri, ya monggo silahkan. Gitu. Saya tidak berani melarang karena itu haknya. Tetapi secara administrasi itu tidak diperkenankan. Itu tadi tentang warakawuri, tentang permasalahan untuk nikah siri. Jadi nyun sewu sudah clear nih bapak-bapak. Jadi yang warakawuri ada di Pepabri, dia juga bisa menjadi warakawuri di Perep. Bisa dua-duanya. Selagi dia warakawuri, dia bisa menjadi pengurus di DPC Pepabri. Ini Bu Martin, ini contohnya. Kalau Ibu Saiful menjadi pengurus di DPD Pepabri bukan karena Ibu Saiful itu warakawuri saja, tetapi beliau juga seorang purnawirawan Polwan, karena seorang AKBP. Jadi double. Saya pun juga bisa masuk ke DPD Pepabri karena saya purnawirawan Polwan, saya pun warakawuri. Tapi nanti karena saya masih mengemban amanah menjadi ketua, tidak akan mungkin saya masuk di kepengurusan DPD Pepabri. Kayaknya kok serakah gitu, kayaknya kok serakah. Sudah dikasih tempat porsi yang kita menjadi mitranya, kok saya masih masuk. Ya, diberikan kesempatan kepada yang lain yang untuk masuk. Kemudian berikutnya, tadi masalah ancap. Kalau ranting itu minimal 10. Ranting itu bisa terbentuk minimal anggotanya 10. Kalau ranting asrama, kan ada yang tinggal di asrama, ada yang di over PB dan sebagainya, itu minimal 15 anggotanya. Jadi monggo dibuka kembali di anggaran rumah tangga, di sini semua ada, semua ada. Kemudian yang terakhir ini Bu, karena ini sudah siang sih, udah siang, perjalanan kami juga lumayan, cukup lumayan. Karena tadinya saya mau bermalam di sini Bu. Bermalam di sini intinya adalah bahwa kami supaya tidak terburu-buru dan yang kagungan kerso supaya tenang. Oh, ketua daerah udah ada di sini sehingga acara pasti tepat jamnya. Tapi saran dari beliau juga masih bisa ditempuh Bu, karena beliau sering ke Semarang, katanya 3 jam, 3,5 jam. Tapi ternyata tadi kredit karena di Pasar Pemalang itu ada perbaikan jalan, kita hampir 1 jam itu di situ stuck di sana dan petugas terlambat untuk datang mengurai kemacetan. Sekarang yang berikutnya yang saya singgung adalah masalah atribut, Ibu. Atribut. Masalah atribut, nah ini berkaitan dengan Ibu Eni Mujiono yang di bidang ekonomi. Jadi bukan masalah pembelian saja, Ibu. Jadi mohon dapatnya menggunakan atribut Perep sesuai dengan acara. Kalau ini pakai PSK, kita pertemuan semua pakai PSK. Kenapa? Karena kami menghadirkan organisasi lain. Organisasi lain dan kita di Kesbangpol, di Kemenkumham yang ada seragam itu adalah seperti yang kami kenakan ini. Upacara HUT tambahi ceket PSU. Jadi bukan yang batik. Pepabri memang ada batik, itu sudah pakemnya Pepabri. Tapi Perep tidak ada. Kemudian Ibu menyesuaikan, oh bapak-bapak Pepabri juga pakai batik. Kita kan ada batik. Jadi berarti kita pakai batik. Tidak Ibu. Batik kita itu hanya pengadaan Jawa Tengah. Saya hargai pendahulu kami. Ketua yang lama mengadakan seragam batik.
saya apresiasi itu. Tetapi Ibu mohon, kalau Ibu kawannya ada yang mau masuk, para ketua cabang, ada anggota menambah mau masuk menjadi anggota Perip, mau beli atribut, tanyakan dulu apakah sudah punya yang ungu ini atau belum. Kalau belum, beli itu dulu. Yang batik next berikutnya, karena kita tahu organisasi Perip yang mandiri tidak ada distribusi, dia beli sendiri dan mahal. Jadi batik itu hanya dipakai intern. Kalau ibu-ibu pertemuan, tolong Bu. Halo. Batik itu hanya dipakai pertemuan intern. Ya, pertemuan cabang, monggo ngagem batik. Diancap, ada takziah dan sebagainya, monggo ngagem batik. Kami di pengurus daerah 3 bulan berturut-turut pakai batik, bulan keempat pakai PSK karena supaya tidak cepat bulek, ya gitu. Tidak cepat beladus ya, tidak cepat beladus yang seperti itu. Ya. Jadi boleh-boleh saja. Tetapi kalau pertemuan bersama DPC Pepabri, Ibu tidak boleh memakai batik. Pepabri taunya adalah uniformnya ini, bukan batik. Paham Ibu? Jadi saya masih sering melihat laporan kegiatan dari cabang-cabang, kegiatan ada rapat, ada undangan dari DPC Pepabri. Ibu-ibu datang menggunakan batik, itu tidak benar. Jadi menggunakannya adalah PSK yang resmi, karena itu di luar dari atribut kita. Itu kebijaksanaan setempat saja Jawa Tengah. Di Kalimantan juga mereka ada yang buat sasirangan dan sebagainya, tapi itu juga digunakannya untuk intern saja. Ibu hadir di GOW, ya pakainya pakaian ini, atau pakaian seragam GOW yang memang disepakati bersama, tapi tidak menggunakan pakaian batik. Ulang tahun apapun, mungkin ibu-ibu sempat membaca yang waktu itu ada ulang tahun Pepabri, ibu-ibu memang banyak yang hadir, semua pakai batik ya, karena Bapak Pepabri pakai batik. Nah, kita pakai batik semua. Nah, ini mau gimana kalau mau saya kirim ke pusat, kan keliru. Satu. Yang kedua, sekarang ini sudah medsos sudah canggih. DPC Pepabri yang aktif di medsos itu langsung masuk di YouTube, kemudian masuk di berita-berita. Waduh, lah saya kan tegur dari pusat, Bu. Kok ngagemnya ini, padahal ini ulang tahun Pepabri. Jadi ya secara halus ya, itu memang tugas ketua. Tugas ketua ya, kita mesti harus sabar, harus pelan-pelan, karena di usia kita ini sudah banyak sensitif, sehingga salah kita menegur, dia mutung. Ya, mutung, kemudian nggak mau hadir lagi. Itu tentang atribut. Kemudian kalau ngagem PSK, mohon penggunaan aksesori diperhatikan. Ya, pakailah yang sesederhana mungkin. Jangan pakai gelang dan sebagainya. Boten pikanto, ya Bu. Gelangnya disimpan aja daripada dijambret nanti di jalan. Ya. Simpan. Ya. Kalau tidak pakai hijab juga tidak boleh pakai kalung. Tidak boleh pakai kalung. Karena di foto ini atau kadang laporan dari daerah, foto ini kan berbicara, Bu. Jadi saya mengamati, loh, ini kok ada yang pakai kalung, ada yang pakai hijab, tetapi dengan PD-nya kalau pas begini atau begini, oh gelangnya besar kelihatan. Nah, ya nggak jadi, kita kirim ke pusat kan nggak jadi, kan sayang hal-hal seperti itu. Tetapi hal itu masuk di medsos, Ibu, masuk di medsos. Jadi sekarang ini hati-hati, karena tadi disampaikan oleh Dr. Ani juga tentang medsos itu
ada bagusnya, tapi juga kita harus kehati-hatian itu harus sangat dijaga. Itu tentang aksesori. Kemudian hijab, penggunaan hijab Ibu. Ini hijab ada yang berwarna pink, itu memang keluaran yang lama, saya masih toleransi, enggak apa-apa. Nanti bertahap, Ibu. Yang sekarang yang betul adalah seperti yang kami kenakan, yang pengurus daerah kenakan, yang para ketua cabang kenakan. Enggak apa-apa, secara bertahap. Karena yang pink pun itu juga pengadaan dari daerah. Kalau dari pusat warnanya adalah yang betul yang para ketua cabang pakai, yang saya pakai. Tetapi Ibu, maaf Bu, tetapi Ibu, kalau beli di pusat, ini hijab yang saya pakai, di pusat itu harganya 95.000. Jadi saya tidak memungkinkan memaksakan ibu-ibu untuk beli yang ada di pusat. Saya berusaha menekan sedemikian rupa dengan ketua bidang ekonomi, kita berusaha untuk membuat pengadaan sendiri dengan bahan yang sama, kita dari pusat kita bawa, kita contoh, sehingga harganya berapa Ibu Eni? 75. Hah? Hah? Coba yang keras. Sampai di cabang 75. Oke. Oke, sampai di cabang 75. Nah, kalau yang di pusat, dari pusat datang ke daerah, dari daerah ke cabang-cabang, bisa 100 berapa saya harus menjual. Maka saya berusaha menekan dengan cara seperti itu. Ya, begitu pula bahan-bahan PSK sangat-sangat mahal. Sangat mahal. Dan ini juga informasi ya Bu Muji, sekaligus saya membantu bidang ekonomi, saya sosialisasikan kepada ibu-ibu untuk batik perip ini cetakan baru sekarang harganya sudah naik, karena memang semua naik. Itu bukan kami yang naikkan, dari produsennya sendiri naik menjadi 50.000 per meternya, yang tadinya 47, jadi naik 3.000 dari pembuatnya. Dan itu kami pesen 10 piece, sudah pesen beberapa yang lalu, harusnya kan kita tidak kena yang baru, kita nego tetap aja harus sudah dengan harga yang baru. Ya sudah, kita sudah terlanjur pesen 10 piece seperti itu ya. Jadi itu tentang hijab, tentang pemakaian aksesori ya. Jadi masih boleh, monggo silahkan pakai yang itu, hanya jangan pakai hijab yang segi 4. Masih banyak ibu kami kunjungan ke tempat yang lain, segi 4 warnanya ungu, tetapi pakai hijab yang segi 4 ditekuk kemudian dibuat modis, mungkin merasa supaya lebih modis ya, tapi itu bukan perip itu ya. Itu bukan perip. Jadi tolong sesuaikan dengan aturan yang ada. Kemudian masalah sepatu. Sepatu Nyun Sewu, tidak ada baku sepatu harus seperti apa, yang jelas hitam. Tetapi tidak jenggel, ya. Usahakan pantofel atau flat shoes karena sudah sepuh, ya. Kemudian ada yang atasnya diikat gini supaya tidak jatuh dan sebagainya. Monggo, itu masih toleransi. Tapi tidak boleh pakai jenggel, ya. Kita bukan ala-ala koboi, bukan, dan sudah tidak waktunya lagi kita fashion yang seperti itu. Itu saja Ibu yang saya sampaikan. Yang pertama tentang keanggotaan Warakawuri, kemudian tentang himbauan untuk tidak melakukan nikah siri, dan tentang atribut, dan yang kami titik beratkan adalah silaturahmi di antara ibu-ibu harus senantiasa dipupuk secara terus-menerus, karena perip adalah rumah terindah bagi istri purnawirawan, warakawuri, dan janda purnawirawan.
di bawah pembinaan Bapak DPCP Pabri, insya Allah Perip ke depan akan semakin solid, semakin kompak. Kerjasama dengan Bapak DPCP Pabri, kami lihat laporan-laporan setiap Pabri ada kegiatan, Perip senantiasa dilibatkan. Matur sembah nuwun Bapak. Terima kasih juga ibu-ibu yang dari jauh-jauh kehadirannya berkorban untuk mau pengen ketemu dengan saya. Saya terharu dan saya apresiasi atas kehadiran ibu-ibu yang sudah berjuang di cuaca yang kurang bagus, tapi ibu semangat untuk ketemu saya beserta para pengurus daerah. Mudah-mudahan nanti di lain waktu saya masih bisa berkunjung, mungkin tidak ke Banyumas, ke Banjarnegara atau Purbalingga ataupun Cilacap, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, membuat rezeki dan kesehatan kepada saya beserta pengurus sehingga saya bisa hadir di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila nanti ada pertanyaan silahkan. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami buka tanya jawab kepada ibu-ibu mumpung ketemu. Ini mahal bayarannya dari Semarang ke sini, Bu. Monggo, silahkan. Ya. Siap. Kami dari cabang Purbalingga. Kebetulan kami dari bidang dari sekretarisnya. Oh, bagus. Nama sekretaris itu ini Ibu Misaiful. Jadi itu mohon izin, nama saya Nini Mujiwati. Terima kasih Bu sudah melaksanakan kegiatan tatap muka, terutama dari PD provinsi. Disinilah never stop learning, because life never stop teaching. Tidak ada waktu berhenti untuk belajar, karena hidup itu selalu think and give, menerima dan memberi. Ajaran dari ibu yang tadi terima. Usulan kami untuk bidang sekretaris, tadi ibu menyampaikan tentang lapor. Hanya saja di sana di akhir lapor itu ada tentang jumlah surat. Hanya yang kami inginkan yang simpel saja, karena di sana menentukan surat tugas sekian, surat keputusan sekian, surat undangan sekian. Mohon usulan surat masuk saja jumlahnya berapa, surat keluar jumlahnya berapa. Jadi tidak dimunculkan jenis suratnya. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan juga tentang jumlah ranting minimal 10. Kebetulan kami dari ranting desa cabang Purbalingga itu selalu jumlah anggotanya menurun karena meninggal. Perip mayoritas sudah lansia. Jadi untuk tambah merasa kesulitan. Yang berjumlahnya 15 sekarang tinggal 6 Bu, karena sudah Purbalingga Sukabumi. Untuk mendatang kembali merasa kesulitan. Mohon arahannya agar Perip selalu bisa berkembang, maju dan lebih baik. Demikian Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan adalah mengapa pembuatan KPK untuk akhir-akhir ini terlalu lama? Karena sampai ada yang anggota sudah meninggal, KPK-nya berbeda. Tentu saja pertanyaan dari saya, sebenarnya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seandainya Warakabun itu menikah dengan pemabdi gitu ya, terus otomatis kan salah gitu ya kalau tidak lapor. Nah ini seandainya dua-duanya melapor, terus apakah kalau seandainya pemabdi itu meninggal, Warakabun itu dapat pensiunan tidak? Atau pasti
figuran-figuran itu tidak bisa, apakah berkenan untuk dilaporkan sebagai anggota PERI tapi termonitor oleh PERI sekitar? Terima kasih. Tadi dari Ibu Sekretaris Purbalingga, oke. Tentang laporan data, kenapa harus pakai tentang jumlah surat itu, kenapa harus terperinci? Surat tugas berapa, ini berapa. Saya jawab, untuk sementara, Ibu, ini akan menjadi bahan kajian karena kami pun sudah mengajukan ke pusat. Kami sering diskusi dengan ketua bidang organisasi, mohon dapatnya dipermudah sehingga global, mungkin yang seperti Ibu sampaikan. Nah, itu akan menjadi bahan rapat di pusat. Jadi tidak per jenis surat. Ini kan yang dimaksud karena per jenis suratnya. Padahal mungkin surat tugas 1 tahun cuma 2. Kenapa mesti harus ada seperti itu? Jadi, itu juga sama di benak saya. Kenapa kok sampai seperti ini? Kita sudah organisasi yang semuanya sudah lansia, kenapa tidak global saja? Surat keluar berapa, surat masuk berapa? Terima kasih Ibu, itu juga menjadi catatan bagi saya. Kita tunggu bagaimana hasil dari pusat, nanti kami turunkan jawaban dari pusat. Karena sampai sekarang belum ada jawaban, karena sana pun mungkin ada beberapa hal yang dirapatkan sekaligus. Kemudian yang kedua, jumlah ranting itu minimal 10. Ini tidak terjadi di ranting tempat Ibu saja, hampir menyeluruh Ibu, hampir menyeluruh. Saya sendiri juga agak pusing, contohnya juga di Banyumas. Contohnya di Banyumas sampai Nyun Sewu. Ini saya itu kalau ada laporan Ibu, saya sampai seperti ini. Jadi laporan dari bawah, kenapa yang menjadi perhatian saya stabilo. Ini malam pun saya pelototin, ada masuk malam itu pun saya lihat. Jadi karena kadang-kadang begini, ini laporan jumlahnya ancap sekian puluh. Sementara ancap itu adalah minimal saja 25. Kalau kita global dengan laporan yang Ibu kirimkan kepada saya, jumlahnya itu luar biasa banyak. Itu kali minimal saja 25. Itu sudah ada 675, padahal nggak nyampe laporannya. Apa saya nggak mumet itu? Nah, tetapi ini masih kita berikan kemudahan. Jadi tetap saja jumlah ancap dan ranting yang ada sekarang, walaupun anggotanya berkurang, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, jadi jumlahnya kan harusnya 10 tinggal 6 orang tadi contohnya. Ya nggak apa-apa, sekarang tetap aja masih ditulis itu. Karena mekanisme penghapusan ancap maupun ranting itu Ibu harus pengusulan ke pusat. Ya, pengusulan ke pusat, itu penghapusan. Ya, penghapusan itu sampai dengan ke pusat. Ada di dalam ini, ADART, ibu-ibu Pirsani kembali, di sini ada. Jadi yang berwenang menghapus atau membentuk ancap maupun ranting itu adalah pusat. Jadi sementara itu, tapi jumlah anggotanya sekian. Nah, bagaimana mengatasi yang anggota yang notabene tinggal 6 orang itu? Ini menjadi kendala kita semua. Tetapi tadi kalau Ibu mendengarkan sambutan saya menghimbau kepada Bapak Kasdim untuk dapatnya yang menjelang pensiun diberikan sosialisasi ibu-ibunya mau masuk ke PERIP. Begitu pula ke para ketua DPC Pepabri yang para purnawirawan ada duduk di Pepabri, mohon dapatnya juga masuk ke PERIP. Juga warakawuri yang ada di Pepabri itu notabene juga warakawurinya PERIP. Jadi nanti jumlahnya pasti akan bertambah dengan adanya ini. Jelas ya Ibu? Itu. Oke, terjawab. Makasih. Kemudian yang kedua, tadi dari Ancap Meranggen ya, Bu Mutayib.
Oh iya. Tentang KTA, mana Ibu tadi? Oh iya, makasih. Tentang KTA. Mengapa KTA itu lama sekali, bahkan ada yang sudah meninggal, KTA belum turun. 100 saya jawab pertanyaannya Ibu. Itu sangat membuat saya prihatin sekali. Karena saya menyelesaikan KTA yang ada berapa dus yang belum terselesaikan. Ini jujur Ibu, ini kami yang salah, pengurus daerah ya. Dan itu sudah sangat lama, sehingga kami buka lagi, kami sortir lagi. Bahkan ada yang fotonya tidak sesuai, yang sudah buram, atau bahkan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada untuk KTA, sehingga saya mensortir lagi dengan bidang organisasi. Dan pusat, mohon Ibu bersabar, karena pusat itu tidak akan ketua umum yang sekarang, tidak akan tanda tangan melebihi 50 per pengurus daerah. Jadi bisa kebayang Ibu lamanya. Makanya ada terjadi yang sampai sudah meninggal belum ada KTA. Saya sampai nego-nego, kemarin saya berhasil nego. Saya bilang begitu ini berangkat bidang ayo ini kembali dipersiapkan. Jadi itu begitu kami terima, besok pagi ini kami kirim kembali ke pusat. Dan saya nekat, tapi saya perbaiki, mohon kebijaksanaan. Kemarin turun 136 kalau nggak salah, 136. Alhamdulillah beliau berkenan tanda tangan semua. Itu sempat turun. Nah ini kami juga lagi mengajukan lagi. Jadi insya Allah yang belum nyun sewu bertahap ya, karena tidak boleh tanda tangan saya, tanda tangan ketua umum, dan beliau hanya berkenan per daerah beliau tanda tangan 50. Jadi yang belum menunda. Tapi percayalah, insya Allah di kepengurusan masa bakti saya beserta para pengurus 5 tahun, PR saya yang utama adalah penyelesaian KTA. Karena KTA itu sangat penting ya. Selain KTP, KTA PRIP itu sangat penting. Terjadi sesuatu ya, tolong dengar Bu, terjadi sesuatu di jalan, Ibu pingsan, dibuka dompet, ada KTP, Ibu masih susah tahu orang itu menghubungi. Tetapi begitu KTA PRIP, di situ ada Persatuan Istri Purnawirawan TNI dan Polri, hubungi di satuan TNI Polri terdekat, pasti langsung akan ditolong. Itu gunanya KTA. Jadi yang baru-baru tolong juga dihimbau jangan males-males membuat KTA. Jadi tetap kami tunggu dan kami upayakan. Jadi saya senantiasa berusaha niku ke pengurus pusat ya, kepada Ibu Indah, mohon dapatnya, karena kalau aturan itu baku 50, jumlah anggota PRIP Bu nyun sewu, jumlah anggota PRIP seluruh Indonesia yang terbanyak adalah Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk Jawa Tengah, itu terbanyak. Jadi kalau aturan itu diberlakukan sama dengan Papua, dengan Ambon, dengan wilayah Sulawesi Tenggara dan sebagainya, ya kita kapan mau selesainya? Ya, ini mohon untuk dapatnya kepada beliau dipertimbangkan. Jadi saya termasuk mungkin ketua daerah yang cerewet Ibu. Saya sering komunikasi ke pusat, dan Ibu-ibu harus juga berbangga, saya sampaikan ya, kalau pertemuan PRIP daerah setiap bulan, begitu selesai pertemuan sudah ada dokumentasi, malam itu langsung saya kirim ke pusat. Sehingga ada pertanyaan dari daerah yang lain, kenapa kalau Jawa Tengah kok pertemuan yang diselenggarakan oleh daerah, bukan cabang ya, kalau daerah itu jarang pada mau datang, yang daerah kok bisa sebanyak itu? Kemudian dijawab oleh beliau, silahkan pada japri kepada Bu Narso, kenapa bisa sebanyak itu.
Ya saya tidak mengatakan dan saya tidak tepuk dada bahwa saya hebat, bukan Ibu. Saya hanya mengatakan jangan kita mendudukkan diri dengan senioritas. Nah ini untuk para ketua-ketua. Jangan mendudukkan diri kita senioritas. Kalau senioritas kan dulu kamu siapa? Kan tidak bisa. Saya dengan istri Panglima mengajukan surat, mohon izin Ibu, apakah Ibu berkenan untuk menerima kami audiensi. Padahal saya dari situ, Ibu Sandi belum lahir, kita sudah jadi apa? Karena Pak Sandi Pangdam itu kelahiran 73 lah, suami saya udah disumpah sama Presiden tahun 73 menjadi perwira. Saya mohon izin. Tapi kalau itu tidak begitu, tidak akan ketemu. Yang ancam-ancam dengan koramil-koramil, monggo deketi, minta bantuan kepada bapak-bapak dan ramil yang anggotanya pensiun, ibunya masuk di Perim. Caranya seperti itu. Jadi saya mohon kepada Ibu Sandi saat itu, mohon dapatnya disosialisasikan oleh Bapak Panglima melalui Aspers bahwa prajurit yang mau pensiun, bapaknya masuk Pepabri, ibunya masuk di Perim. Dan ini dampaknya alhamdulillah bagi saya sudah sangat-sangat luar biasa. Karena sekarang kodim-kodim sudah mulai perhatian kepada Perim, memberi kemudahan kepada Perim. Istri Dandim sudah mulai bergabung dengan Perim yang tadinya sulit. Sekarang di Solo dari Lanut Adi Sumarmo saja anggotanya sekarang anggota Perim 116 masuk. Itu dari Pisau itu Persatuan Istri Pensiunan Angkatan Udara, masuk 116. Ya saya mohon izin. Jadi saya nggak apa-apa ke Dandim, ya saya mohon izin. Suami saya Panglima itu kan dulu. Mereka juga akan bilang itu kan dulu, mana udah almarhum lagi. Mungkin gitu kan. Ya nggak apa-apa, saya tidak perlu sakit hati. Karena saya butuh untuk anggota saya. Bahkan saya pernah hadir di suatu acara, saya pakaian ini, ungu ini Ibu. Pakaian ungu ini. Beliau-beliau kan jauh nih, junior, pakaian Dharma Pertiwi, nggak kenal dengan saya, ya enggak apa-apa. Saya yang mendekati Bu, saya datang duluan, saya mendekati. Selamat pagi Ibu, mohon izin, perkenalkan saya dari Perim. Oh Perim itu apa Bu? Jadi yang salah siapa Bu? Mereka apa kita? Saya tanya, yang salah mereka, beliau-beliau itu apa kita? Kita. Karena kita tidak sosialisasi Perim itu apa. Jangan salahkan yang masih berbaju pink, baju biru muda, biru tua, ataupun baju hijau. Jangan salahkan. Beliau nggak paham. Jadi saya menjelaskan sambil berdiri, mohon izin, saya dari Persatuan Istri Purnawirawan TNI dan Polri. Kebetulan mohon izin saya diamanahkan menjadi ketua daerah. Oh gitu ya Bu. Nah, dia nggak tahu tingkatan. Jawabannya, oh gitu ya Bu. Loh coba. Nah kalau itu saya sakit hati, ya sudah, hubungan dengan Kodam nggak akan dibuka. Saya bilang, oh siap Ibu, begitu Ibu. Oh gitu. Dia nggak tanya suami Ibu siapa enggak. Ya saya juga tidak mengenalkan untuk apa. Gitu. Udah duduk, kita duduk bersama. Acara dengan Kesbangpol Provinsi. Kakesbangpol Provinsi masuk. Saya berdiri, selamat pagi Bapak. Oh selamat pagi Ibu, aduh mohon maaf terlambat. Saya malu nih dengan Perim ini, waduh disiplin. Istri Purnawirawan itu jamnya pasti tepat. Ibu Panglima ini, wah ngeri saya kata. Ini baru dengar. Adik-adik, saya bilang, oh tidak Bapak, saya berusaha memenuhi undangan sesuai dengan jamnya. Ya saya mohon izin, saya duduk ya di belakang, nggak apa-apa, nggak hina bagi saya gitu. Baru ada break, baru ini beliau-beliaunya mendekati saya, Ibu mohon izin, mohon maaf saya tidak tahu Ibu, bla 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 bla. Oh enggak apa-apa,
Wajar kalau ibu-ibu tidak pirsa, itu wajar, tidak apa-apa. Mohon izin kami foto bersama untuk laporan kami kepada Ibu Panglima. Oh monggo. Kan akhirnya kita terhormat kan Bu, daripada saya bilang, hei saya ini dulu suami saya Panglima loh, suamimu apa? Nah, dia mau marah pasti, nggak boleh. Makanya jangan mendudukkan diri, merasa senior kemudian kita mentang-mentang, tidak boleh. Itu sudah lewat, ya, sudah lewat. Makanya saya mau acara di sini pun saya laporan kepada beliau, tolong sowan ke Bapak Dandim, audensi, kita mau pinjem ruangan dan sebagainya. Saya persurat Bu, permohonan sambutan tadi persurat dari PD Jawa Tengah Bu. Jadi saya tetap berusaha merendah, bukan tidak pakai surat. Saya pakai surat. Jadi ini mohon dapatnya ibu-ibu contoh, ya. Contoh bukan berarti Bu Narso hebat, tidak. Pengurus saya yang hebat, ya. Pengurus saya yang hebat. Gitu. Kan yang membuat para pengurus saya tinggal krek-krek aja gitu. Khusus sekretaris yang pontang-panting dan sebagainya. Jadi sekretaris tadi, ibu sekretaris itu adalah tumpahan, ya. Tumpahan marah, dipuji jarang ibu. Tanya sama Ibu Saiful, tidak pernah saya puji. Tapi Mbak, ini kok belum sih malam-malam? Mbak, tolong sambutan saya belum Mbak. Sudah saya share. Oh iya Mbak, mohon maaf belum saya lihat. Malam-malam jam 10:30, mohon izin koreksi Mbak. Itu sekretaris. Saya lama jadi sekretaris baik di Persit maupun Dharma Pertiwi. Jadi saya memulai dari bawah, dan mungkin karena saya purnawirawan Kowat sehingga mental saya mental baja, sehingga enggak, kalau orang Jawa bilang enggak paten, Anda tidak kenal dengan saya, enggak apa-apa, tapi tujuan saya baik, nanti lama-lama juga akan baik. Nah akhirnya kepada Ibu Sandi mau audensi, kami mau ke Kodam, beliau yang berkenan datang ke kantor Perip PD karena beliau merasa tanya siapa ketua daerah, kemudian dari stafnya, dari Aster disampaikan bahwa ketua Perip PD juga mantan dari Diponegoro. Akhirnya mohon izin Ibu, kami kualat kalau Ibu yang tindak ke Kodam, biar kami anak Ibu yang sowan. Itu suatu anugerah, ya. Saya sampai ini salah enggak? Mimpi atau enggak? Karena ini baru terjadi, baru saja terjadi. Yang selama ini kita tidak ada yang memandang. Itu tingkat daerah. Jadi memang tugas saya sosialisasi ke bawah, gimana caranya Perip ini dikenal kemudian disayang. Kita tidak minta apa-apa, tapi dikenal, disayang, dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan. Itu sudah suatu anugerah. Karena kita juga berjuang, ini bukannya, kan tidak hanya kumpul arisan, kan tidak ya Bu, ada pengisian dan sebagainya. Itu tugas kita. Berikutnya lagi dibalas waktu mau HUT Persit yang kemarin beliau mengundang kita. Ini ibu-ibu pengurus daerah semua kita hadirkan di Kodam. Naik mobil maung, saya disetiri sendiri oleh istri Pangdam atas perintah Bapak Panglima. Biar Ibu Narso nostalgia di Kodam. Itu tidak berhenti, namanya air mata saya. Kami dijemput dengan mobil Kodam, dijemput dengan bus Kodam aja, hatinya udah berbunga-bunga semua ini para pengurus daerah. Waduh, kita seperti saat waktu itu masih ada di Kodam. Kami masuk, tenda udah berdiri, mereka ibu-ibu sudah berdiri semua menyambut kami. Itu luar biasa. Akhirnya disetiri beliau, masing-masing pada nyetirin, dikelilingkan di Kodam. Tidak hanya itu, saya diizinkan masuk ke ruang dinas, ruang kerja Panglima. Saya disuruh duduk, Ibu Sandi ada di samping, tapi saya menolak. Mohon maaf, ini kan kursi Pangdam, tidak boleh saya duduki. Biar ini kursi seolah-olah Panglima ada, kita foto di kanan, di kiri. Kan para istri asisten aja belum tentu masuk ke ruang kerja Panglima. Kita pengurus daerah masuk semua, Bu. Masuk semua. Akhirnya saya izin, Ibu mohon izin. Ini adik-adik yang mengantar kami, maksudnya dari Kodam yang masih pakaian hijau. Apa Ibu berkenan diizinkan? Mungkin mereka
supaya berdoa juga suatu ketika suaminya bisa ada di foto yang ada di pampang. Oh iya ibu, sampai saya lupa, nangis semua, merinding saya. Itu luar biasa. Jadi suatu lompatan yang memang kita harus bekerja keras. Nah, saya mohon kepada ibu-ibu para ketua cabang, mari buka komunikasi yang bagus dengan Kodim. Ya. Kalau di situ juga ada batalion, juga ke batalion. Selain ke Kodim, juga ke batalion. Jadi supaya ada kesinambungan silaturahmi antara yang masih aktif dengan yang purna. Insya Allah nanti Perip akan lebih tambah lagi. Karena ini sudah didahului oleh Kabupaten Magelang dan Solo, Surakarta. Itu sudah nambahnya drastis, luar biasa itu. Saya berdasarkan data dan saya tanya tadi malam, saya masih teleponan dengan Surakarta, dengan Bu Agus. Kebetulan Bu Agus itu beliau profesor doktor, beliau masih guru besar di Universitas Negeri Solo, sehingga saya tahu kedudukannya. Walaupun dulu Pak Agus itu kapendam suami saya, sekarang beliau ketua Perip, tapi saya masih menghormati beliau seorang profesor doktor yang masih tenaga dan pikirannya dibutuhkan, sehingga saya berusaha japri saja. Ibu, mohon izin apa saya bisa telepon. Itu bahasa saya, Ibu. Walaupun itu ketua cabang saya, yang dulu notabene juga anggota saya. Langsung, Ibu mohon izin nyuntuko, kami masih menguji. Nanti break jam 12 kami telepon Ibu. Saya bilang, nggak usah jam 12, nanti aja malam kita lebih enak bicara. Jadi tadi malam kami masih teleponan. Hal-hal yang seperti itu. Karena yang saya telepon yaitu karena datanya kok drastis, sehingga ternyata dari Angkatan Udara masuk 116, itu suatu kemajuan yang pesat untuk Perip. Ya. Itu tadi, jadi terjawab ya Ibu tentang KTA. Kemudian dari Ibu siapa? Supono. Iya betul ya. Ada yang bertanya, masih ada di dalam? Mana tadi yang bertanya? Oh ya, saya berusaha menjawab ya Ibu. Wari apabila menikah dengan purnawirawan maksudnya. Ya, dengan purnawirawan ya tadi apakah ini dua-duanya melapor? Kemudian gimana kalau purnawirawan itu meninggal, apa dapat pensiun warakawuri? Begitu. Ya, oke, saya berusaha menjawab. Ini saya menjawab mewakili Asabri berarti ya. Jadi kalau warakawuri menikah dengan purnawirawan, berarti dia tadi sudah yang saya jelaskan, warakawurinya gugur. Warakawirinya sudah gugur, sehingga dia menjadi istri purnawirawan. Jadi yang tadinya dia di Pepabri pun sudah tidak boleh, dia masuknya ke Perip karena masuk data istri purnawirawan. Apakah dua-duanya melapor? Ya jelas, dua-duanya harus melapor, baik purnawirawannya maupun warakawurinya melapor di Asabri, karena akan merubah data yang warakawuri hilang. Kemudian si bapak itu jadi ada istrinya namanya misalnya Mbak Tuti misalnya. Jadi masuk, kalau tidak kan tidak ada nama istrinya. Nah kalau tidak ada nama istrinya, otomatis setelah suaminya meninggal ya dia tidak dapat pensiun. Ya, jelas ya Bu? Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Gitu. Mungkin iya kan karena sudah masuk, kan sudah menikah secara resmi Bu. Kan dia sudah menikah secara resmi, jadi udah istri purnawirawan siapa. Bahkan dia punya anak pun, anaknya juga masuk Bu. Walaupun bapaknya ini tadi contoh sudah sepuh, kemudian yang tadi menikah 8 kali sampai meninggal. Nah yang terakhir sampai punya baby, ya babynya juga ikut masuk data di dalam itu, dan dia mendapatkan haknya sampai usia 21 tahun. Tapi 21 tahun kalau dia masih kuliah sampai dengan 25 tahun.
Itu jelas Ibu? Oke, baik. Mungkin 2 lagi selesai. Masih ada? Monggo. Pertanyaan Bu, ini terkait dengan kami yang tidak organisasi. Ibu dari pengurus cabang Purbalingga bidang organisasi. Pertanyaan yang pertama ini terkait dengan laporan tahunan. Laporan tahunan. Ketika kita bicara masalah laporan tahunan secara administrasi, mestinya yang kita lakukan adalah dari bulan Januari sampai ke 12. Namun di sini kita diminta mulai dari bulan Oktober atau bulan November dan mulai mengirimkan otomatis untuk kegiatan bulan November dan Desember tidak masuk dalam laporan tahunan. Nah, namun demikian kami tidak. Cuma pertanyaannya, apakah di bulan yang belum kami lakukan bisa dilakukan di bulan tahun kemudian? Karena melihat di Purbalingga khususnya kegiatan bulan Desember sangat full untuk kegiatan menurunnya. Jadi saya kalau tidak kami lakukan. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan atribut atau ini yang terkait dengan kegiatan Kopabri. Ketika Kopabri ada kegiatan, misalnya booth Kopabri, kemudian anggota PEN diperbantukan untuk melaksanakan tugas tersebut. Ini kaitannya dengan alasan yang dipakai adalah tetap PEN atau diperbolehkan atau tidak, karena ini masih PEN yang masih aktif. Demikian pertanyaan dari kami. Kemudian ini ada tambahan barangkali terkait papan nama, di mana ketika dulu kita masih aktif ada kita memakai papan nama, apakah diperbolehkan? Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu tentang organisasi tentang laporan tahunan. Jadi laporan tahunan memang pada dasarnya Januari sampai dengan Desember. Itu pada umumnya. Terkecuali Ibu untuk tahun ini sesuai petunjuk Ketua Umum Pusat dimintanya adalah bulan November tahun lalu, Desember tahun lalu sampai dengan Oktober tahun ini. Jadi jumlahnya tetap 12. Tetapi ngambil November tahun kemarin, Desember tahun kemarin, Januari sampai dengan akhir Oktober ini. Jelas ya? Itu petunjuk dari Ketua Umum khusus untuk tahun ini. Untuk berikutnya lagi sudah kembali seperti semula. Ya, seperti semula. Besok tanggal 4 kami juga ada Zoom dengan Ketua Umum. Biasanya juga ada bahasan-bahasan itu. Kemudian masalah atribut, bagaimana kalau anggota PERIP diperbantukan pada acara Pepabri? Kalau anggota PERIP diperbantukan pada HUT Pepabri misalnya, kalau dia seorang warakawuri, silahkan dia menggunakan atribut Pepabri, tidak masalah, karena dia juga anggota Pepabri. Tetapi kalau yang bersangkutan ini istri purnawirawan, ya pakaiannya tetap RE. Jelas ya? Ini bisa dipahami ya, bapak-bapak ya. Gitu. Jadi mungkin yang akan diberdayakan adalah istri para warakawuri, karena warakawuri itu jumlahnya banyak. Kalau PERIP ya hadir sebagai undangan, atau kalau kolaborasi ya pakaiannya ungu. Jadi pernah ada kegiatan di DPD Pepabri. Kalau yang rawuh saat itu ada sosialisasi
saat itu kalau tidak salah ya, Bu Saiful ada kegiatan sosialisasi, itu kerjasama antara Perip dan DPDP Pabri. Jadi yang ketempatan itu adalah DPDP Pabri dan Perip, sehingga kepanitiaan itu ya bajunya dua macam. Jadi Pabri ya Pabri, yang Warakawuri Ibu Saiful saat itu menjadi MC ya pakaiannya Pabri, kemudian Ibu Martin Biro Warakawuri pakaiannya Pabri, saya pakaiannya ungu. Walaupun saya gladi pun saya ikut sibuk di situ gitu. Jadi hari H ya kami pakaiannya atribut Perip. Jelas ya Ibu? Kasih. Kemudian papan nama. Apakah kita diizinkan pakai papan nama? Ini sudah kami tanyakan Zoom beberapa bulan yang lalu. Untuk Perip tidak ada pakai papan nama, tidak ada pakai papan nama. Tetapi kalau ibu ada undangan, ada undangan misalnya, ibu undangan 17 Agustus misalnya pakai Wastra Indonesia atau pakai pakaian nasional, kecuali kalau pakai PSU, kalau itu ditentukan Wastra Indonesia, ibu-ibu perso ya Wastra Indonesia ya. Ibu-ibu yang di belakang perso pakaian Wastra Indonesia. Wastra Indonesia itu adalah pakaian khas daerah. Itu namanya Wastra Indonesia. Jadi kalau ibu-ibu ada undangan pakaian Wastra Indonesia. Jadi ini nyun sewu Perip jangan salah kostum nanti. Ibu-ibu boleh kalau ini khas apa Banyumas. Apakah ada batik Banyumas? Ya monggo diagem. Batik Jawa Tengah monggo diagem. Ibu mau ngagem songket, monggo silahkan. Mau pakai pakaian dari Lombok, monggo silahkan. Sasirangan itu Wastra Indonesia. Itu Wastra Indonesia. Itu. Tapi kalau pakai pakaian Wastra Indonesia atau pakai pakaian nasional, ibu diharuskan sekarang memakai pin yang kecil, yang kecil. Jadi bukan yang besar, yang kecil, supaya identitas Perip itu tetap ada. Gitu. Jelas Ibu? Ini tentang papan nama, jelas. Oke. Sekarang yang terakhir tentang keanggotaan Perip. Ini mungkin yang dimaksud bagaimana kalau anggota Perip tersebut masih ingin tetap di Perip, namun karena keterbatasan sehingga beliaunya tidak sanggup untuk iuran dan sebagainya. Begitu yang dimaksud. Ya. Tetapi yang bersangkutan masih mau pakai baju Perip. Oke. Ini tinggal kebijaksanaan ketua cabang yang bersangkutan. Tinggal kebijaksanaan ketua cabang yang bersangkutan. Itu kita hargai, dia masih setengah mati mau di Perip, itu alhamdulillah. Jadi jangan karena faktor iuran itu. Tapi bukan berarti nyun sewu bukan berarti yang mampu kemudian tidak memampukan dirinya mau untuk iuran. Kadang kan terus begitu, oh itu tidak iuran, aku juga enggak iuran. Itu dosa loh. Tidak mensyukuri karunia Allah karena mampu kok tidak mau iuran. Jelas Ibu? Baik. Mungkin itu dulu Ibu, karena sudah semakin siang, bahkan mungkin menjelang sore. Sekali lagi saya terima kasih atas apresiasi ibu-ibu dan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu yang luar biasa. Tepuk tangan untuk yang bertanya. Terima kasih, dan saya terima kasih sekali sebagai ketua daerah mengapresiasi ibu-ibu yang rela untuk mendengarkan arahan saya sampai dengan sore ini. Tolong sampaikan kepada keluarga ibu, suami ibu atau putra-putri ibu ucapan terima kasih saya yang telah mengizinkan ibu-ibu untuk hadir di ruangan ini. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu kembali ke rumah diberikan kelancaran, senantiasa sehat, semangat dan bahagia selalu. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya teman-teman ini adalah keterangan sederhana dari Ketua Perip Daerah Jawa Tengah kepada
Untuk selanjutnya menunjukkan kepada ibu melakukan dari jabatan yang bertanya Bu. 1, 2, 3. Ya, tadi ada 5 orang ibu bertanya. Sekali lagi mengajukan pertanyaan itu kadang-kadang memerlukan keberanian. Berarti itu ada apresiasi dari ketua. Ya, foto bersama dulu. Ya, oke, yuk. Nanti yang satu nanti akan diserahkan. Ya. 1, 2, 3. Oke, ya. Ya, selanjutnya Ibu yang saya hormati, kita jauh-jauh dari Semarang. Ya, nanti akan diserahkan ke apa masing-masing dulu. Nah, nanti ya, saya dapat. Ya, mohon foto bersama dulu. Ya, di foto ya. 1, ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Ya, ya. Ibu yang belum mendapatkan souvenir jangan takut, semua dapat nanti disiapkan di sini sama panitia. Jadi insya Allah saya bawa cukup untuk ibu-ibu, mudah-mudahan ibu senang dan selalu ingat dengan baik. Terima kasih. Demikian acara demi acara telah kita lalui bersama. Maka selesai sudah acara pada hari ini. Kami atas nama penyelenggara mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahannya. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan lafal hamdalah bersama-sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin Bu, bisa wawancara sebentar Bu terkait kunjungan hari ini dari Semarang ini Bu ya. Iya. Tema hari ini apa ini Bu? Mengenai perekonomian UKM Bu ya. Iya, dan menghindari bahaya pinjaman online. Ada pesan-pesan khusus mungkin untuk disampaikan ke anggota PERIP? Kami berharap dengan anggota PERIP wilayah baik Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga dengan Cilacap yang menjadi wilayah dari kami. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini mereka bisa meningkatkan perekonomian baik di dalam keluarga maupun berguna bagi lingkungan sekitarnya, dan yang utama jangan sampai terjerat dengan pinjaman online. Itu yang kami harapkan. Ini acaranya di Purwokerto kemana aja Bu nanti? Kami hanya di Banyumas saja. Nanti kami kembali lagi ke Semarang karena kami juga masih akan melanjutkan kegiatan nanti ke Solo. Ada kegiatan. Kalau rangkaian kunjungannya kemana aja selain Purwokerto, terus Solo kemana lagi? Kami Solo mengumpulkan wilayah se-Solo Raya. Jadi dari Sragen, Klaten, Surakarta, Boyolali, itu jadi satu, Karanganyar. Ya, kemarin kami habis dari wilayah Kudus, Demak, Blora sampai dengan Rembang. Itu sama Bu, temanya beda-beda. Kami beda-beda. Kami kalau di Banyumas ini UMKM. UMKM dan ya tentang menghindari pinjaman online itu. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Sukses, ya, amin. Terima kasih, mohon doanya. Ya. Baik, untuk khususnya untuk anggota PERIP, kita tetap harus waspada dan hati-hati terkait dengan pinjaman online yang sedang marak pada saat ini. Ada ShopeeLetter, ada GoPayLetter dan lain-lain, semua di e-commerce. Kita hati-hatilah, entah itu mengisi link atau apapun atau telepon yang tidak dikenal, maka kalau bisa jangan diterima atau kalau perlu diblokir, karena itu salah satu
upaya kita untuk berhati-hati supaya tidak terjebak seperti itu. Dan saya berharap sama ibu-ibu perip ini bisa untuk meningkatkan wirausaha dengan berbagai macam kemampuan yang dimiliki yang berbeda-beda. Kami dari dinas siap untuk mensupport semua memfasilitasi terkait dengan modal ataupun pemasaran yang ada, khususnya di Kabupaten Banyumas kita siap. Untuk di kabupaten lain, ceritakan sedikit aja tentang cuanki tadi itu, Pak. Oke, salah satu inovasi yang saya buat adalah member cuanki, yaitu membangun jejaring, membernya membangun jejaring, dan cuankinya adalah singkatan dari cara berjualan menggunakan katalog Inyong, yaitu mempermudah untuk pemasaran, tinggal scan barcode, maka semua produk UMKM yang ada di Banyumas itu muncul di situ dengan harga yang sangat terjangkau sekali. Kami ya, kalau aplikasinya itu berupa barcode, Pak, berupa barcode saja. Jadi barcode dan di mana-mana sudah ada. Jadi barcode itu kami sebar ke semua kecamatan, desa-desa, sehingga para pelaku UMKM juga bisa menitipkan produk itu, kami promosikan lewat barcode tersebut sehingga nanti masuk ke katalog Inyong namanya. Di situ membershipnya bayar atau gimana? Sama sekali tidak berbayar, semua gratis, kami fasilitasi dari pemerintah daerah. Iya, betul, itu merupakan program kerja di kami untuk memfasilitasi para pelaku UMKM biar pemasarannya lebih meluas sehingga omset mereka bisa naik seperti itu. Siap, Pak, sama-sama. Demikian liputan khusus kali ini. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.